Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Salah enggak kira-kira kalau saya menyapa sahabat Shalom pada malam hari ini? Padahal ini hari apa? Kamis. Salah enggak kira-kira saudara? Tidak. Karena apa? Karena hari ini kita ada di Sabat Gadol. Jadi 7 hari raya itu juga bisa disebut dengan hari Sabat, yaitu Sabat Gadol. Dan kita hari ini tidak terasa sudah masuk ke perayaan hari raya yang kelima, yaitu Syavuot, atau yang dikenal juga dengan Pentakosta. Kita akan bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam satu kitab, yaitu kitab Misle atau kitab Amsal pasal ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, sebagai dasar firman Elohim yang akan kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Kitab Amsal pasal ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, saya akan membacakan. Di situ dikatakan, "Hai anakku, hendaklah engkau tidak melupakan Torahku, tetapi biarlah jantungmu menjaga perintah-perintahku. Sebab hal itu akan menambah kepadamu panjangnya hari-hari dan tahun-tahun kehidupan serta damai sejahtera. Biarlah kebaikan dan kesetiaan tidak meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh jantungmu. Maka engkau akan memperoleh kemurahan dan kebijaksanaan yang baik dalam pandangan Elohim dan juga di dalam pandangan manusia." Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, tepat pada hari ini ribuan tahun yang lalu, itu ada dua peristiwa besar yang tidak hanya dicatat oleh kitab suci kita, tetapi dua peristiwa besar ini juga dicatat oleh sejarah. Yang pertama peristiwa turunnya Torah, dan yang kedua peristiwa turunnya Ruach HaKodes, yang sama-sama diberikan tepat pada hari ini. Jadi sekali lagi, tepat pada hari ini, ribuan tahun yang lalu, itu ada dua peristiwa besar yang tidak hanya dicatat oleh kitab suci kita, tetapi juga dicatat oleh sejarah dunia ini, yaitu peristiwa turunnya Torah dan peristiwa turunnya Ruach HaKodes, yang diberikannya itu sama pada hari ini juga. Jadi kalau saya katakan hari ini, maka sebetulnya secara pribadi saya sangat menyayangkan ketika sekarang ini kekristenan justru belum merayakan Syavuot atau Pentakosta pada hari ini. Tetapi kekristenan baru akan merayakan Pentakosta itu hari Minggu besok, tanggal 24 Mei. Dan sebetulnya ketika kekristenan merayakan Pentakosta tanggal 24 Mei besok itu keliru, saudara. Karena apa? Karena pada waktu itu, ribuan tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkannya itu tanggal 6 Sivan, tepat pada perayaan Pentakosta. Jadi kalau mau merayakan Pentakosta, seharusnya itu sekarang, malam ini, tanggal 6 Sivan. Atau yang kalau dalam penanggalan Gregorian, malam ini jatuh tanggal 21 Mei. Seharusnya kalau mau merayakan Pentakosta itu malam ini, tanggal 6 Sivan ini. Bukan tanggal 24 Mei besok. Karena kalau 24 Mei itu sudah lewat, saudara. Karena Syavuot itu hanya dirayakan satu hari. Tidak sama seperti Sukot yang dirayakan selama 7 hari. Sekalipun ada di dalam kekristenan yang merayakan Syavuot itu sampai 10 hari. Tetapi sebetulnya itu ya tidak ada di dalam kitab suci. Karena Syavuot itu hanya dirayakan satu hari. Ada satu kelompok orang Yahudi yang merayakannya 2 hari itu juga ada, tanggal 6 dan 7 Sivan itu ada.
Tetapi kalau pada umumnya Syavuot itu hanya dirayakan 1 hari di tanggal 6 Sivan ini. Nah ini kalau kita berbicara soal momen atau peristiwanya, bukan soal kehadiran Roh Kudusnya. Kalau soal kehadiran Roh Kudus, saya yakin saudara dan saya, kita pasti sepakat bahwa Roh Kudus itu selalu hadir setiap hari di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu tidak hanya hadir pas perayaan Syavuot itu tidak. Tetapi kalau kita mau bicara tentang momen atau peristiwanya, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, seharusnya kalau kita bicara soal momen atau peristiwanya, maka perayaannya yang tepat itu seharusnya hari ini, tanggal 6 Sivan, bukan tanggal 24 Mei. Karena kalau tanggal 24 Mei itu sudah masuk tanggal berapa? Berarti tanggal 9 Sivan. Itu sudah bukan perayaan Syavuot atau Pentakosta. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tepat pada hari ini, ribuan tahun yang lalu, Torah dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu diberikan untuk saudara dan saya. Dan melalui ayat-ayat yang kita baca tadi di dalam kitab Amsal pasal ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, di situ kita bisa melihat Bapa Yahweh itu sebetulnya memberikan satu petunjuk tentang bagaimana kita itu harus memperlakukan Torah. Di ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, kalau saudara jeli dan saudara teliti, di situ sebetulnya ada satu petunjuk dari Bapa Yahweh tentang bagaimana kita itu seharusnya memperlakukan Torah. Dan petunjuk ini juga sekaligus memberitahu kita bagaimana kita itu harus memperlakukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kok petunjuk ini selain memberitahu kita bagaimana kita harus memperlakukan Torah, tetapi petunjuk ini juga memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita itu harus memperlakukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya karena sekali lagi, dulu Torah dan Roh Kudus itu diturunkannya di tanggal yang sama, yaitu tanggal 6 Sivan. Otomatis kalau kitab Amsal 3 tadi memberi petunjuk bagaimana kita harus memperlakukan Torah, maka petunjuk itu juga berlaku tentang bagaimana kita itu juga harus memperlakukan Roh Kudus. Karena baik Torah maupun Roh Kudus dulu diberikannya itu di tanggal yang sama, yaitu tanggal berapa ini yang di depan ini? Tanggal 6 Sivan. Dan ayat 3, itulah petunjuk seperti apa kita harus memperlakukan Torah. Kitab Amsal pasal ketiga ayat yang ketiga yang kita baca tadi, itulah petunjuk tentang bagaimana kita itu harus memperlakukan Torah. Yang pertama, kita itu harus baik dengan Torah. Yang kedua, kita harus setia dengan Torah. Yang ketiga, kita harus mengalungkan Torah itu di leher kita. Dan yang keempat, kita itu harus menuliskan Torah itu di dalam loh jantung kita. Inilah bagaimana kita itu harus memperlakukan Torah Elohim. Jadi 4 hal yang saudara lihat di depan ini, inilah bagaimana kita itu harus memperlakukan Torah. Yang pertama, kita itu harus baik, atau kita itu harus bersikap baik dengan Torah. Yang kedua, setelah kita bisa bersikap baik dengan Torah, kita itu juga harus setia dengan Torah. Lalu setelah kita setia dengan Torah, kita harus mengalungkan Torah itu di mana? Di leher kita. Lalu yang keempat, setelah Torah itu dikalungkan di leher kita, kita juga harus menuliskannya di loh jantung kita. Nah, lalu sebetulnya yang dimaksud baik dengan Torah itu yang bagaimana? Nah, saudara-saudara sekalian, dalam bahasa Ibrani, kata baik yang ditulis di dalam kitab Amsal pasal ketiga ayat yang ketiga ini, kata baiknya itu ditulis dengan kata hesed.
Hesed itu artinya kindness atau kebaikan. Kata dasarnya kebaikan apa ini? Baik. Nah, tetapi hesed selain berarti baik di kitab Amsal 3 ayat 3, hesed itu juga bisa berarti niat baik. Nah, yang dimaksud niat baik di sini artinya itu kita tidak mencari keuntungan dari Torah. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan Torah, itu jangan sampai kita melakukan Torah itu dengan satu rasa takut atau satu yirat yang disebut dengan yirat haones, yaitu melakukan Torah karena takut dihukum Tuhan, atau melakukan Torahnya karena apa ini? Takut tidak diselamatkan. Wah, aku tak melakukan Torah karena kalau aku tidak melakukan Torah nanti aku bisa dihukum Tuhan. Kalau aku tidak melakukan Torah, aku nanti bisa tidak diselamatkan. Nah, itu yang disebut dengan yirat haones. Yirat haones itu rasa takut, tapi karena punishment, karena hukuman. Tetapi seharusnya ketika kita melakukan Torah, kita boleh melakukan dengan rasa takut. Cuman harus dengan rasa takut yang benar, yang disebut dengan yirat haromemut. Yaitu rasa takut yang didasari dengan respect atau rasa hormat kepada Bapak Yahweh. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu sang pemilik Torahnya. Saudara-saudara sekalian, boleh dengan rasa takut, cuman mesti dengan rasa takut yang benar, yaitu rasa takut yang disebut yirat haromemut. Rasa takut yirat haromemut itu rasa takut yang didasari dengan respect, rasa hormat kepada Bapak Yahweh sang pemilik Torah itu. Dan yirat haromemut itu rasa takut yang timbul karena menyadari bahwa saudara dan saya, kita itu miliknya Bapak Yahweh. Sehingga karena kita itu miliknya Bapak Yahweh, maka kita merasa karena aku itu miliknya Bapak Yahweh, berarti aku itu mesti taat. Atau aku itu mesti mentaati setiap aturan atau setiap perintah-perintahnya Bapak Yahweh. Nah, inilah yang dimaksud kita itu harus baik dengan Torah atau harus bersikap baik dengan Torah. Ini sama seperti halnya diri kita sendiri. Saudara dan saya, kita yang adalah anak-anaknya orang tua kita, maka kita itu juga harus menyadari satu hal. Karena aku itu anaknya orang tuaku, maka aku itu harus taat dengan setiap perintahnya orang tuaku. Nah, kira-kira seperti itu. Yang dimaksud dengan yirat haromemut itu seperti itu. Sama seperti halnya diri kita sendiri yang adalah anak-anaknya orang tua kita. Lah karena aku itu anaknya orang tuaku, maka aku harus taat. Dengan setiap perintahnya orang tuaku itu aku harus taat. Seperti itulah kita itu taat kepada Torahnya Bapak Yahweh. Karena kita itu taat karena rasa hormat kita kepada Bapak Yahweh sang pemilik Torah itu. Nah, kalau kita tidak taat, berarti apa? Kalau kita dengan orang tua kita tidak taat, berarti kita akan disebut apa? Kita itu akan disebut melawan orang tua kita, betul? Nah, demikian pula dengan Torah. Kalau kita tidak taat dengan Torah, berarti kita sedang melawan siapa? Melawan Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Dan perlu saya sampaikan di sini juga, orang-orang yang sekarang ini sudah dibaptis pembaruan, tetapi di dalam kehidupannya tidak pernah melakukan Torah, berarti orang ini orang yang cuman cari keuntungan dari baptisan pembaruan. Ya, orang yang sekarang ini sudah dibaptis pembaruan, tetapi ternyata ketika dia sudah dibaptis pembaruan, sejak dia dibaptis pembaruan sampai detik ini,
dia tidak pernah melakukan Torah sama sekali, saya sebut berarti orang ini cuman orang yang mencari keuntungan dari baptisan pembaruan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jadi ada orang atau orang itu berpikir begini. Wah, kalau menurut Wahyu 14 ayat yang pertama, orang-orang yang diselamatkan itu yang di dahinya ada nama Yahweh. Lah bagaimana supaya nama Yahweh itu bisa ada di dahiku? Cari info ke sana ke sini, googling sana googling sini, akhirnya ketemu channelnya Kehilat Aleph Tau atau channelnya Kehilat Mawar Sharon. Ternyata supaya nama Yahweh bisa ada di dahi kita, itu harus dibaptis. Lah kalau sudah dibaptis, ya mesti diperbarui baptisannya. Kalau baptisan yang lama itu belum di dalam nama Yahweh dan Yesua. Karena formula baptisan kita itu akan menentukan kita itu jadi miliknya siapa. Kalau formula baptisannya dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Yesus Kristus, aku baptiskan engkau. Ya sudah, tubuh dan jiwa roh kita itu akan jadi miliknya siapa? Ya Allah dan Yesus Kristus. Masalahnya Allah dan Yesus Kristus itu bukan Elohim kita lagi, gitu loh. Maka diperbaruilah baptisannya di dalam nama Yahweh, nama Yesua dan Ruach HaKodes. Akhirnya di alam roh terlihat, di dahinya itu ada tanda seperti ini. Nama Yahweh. Nah, tetapi ternyata setelah orang itu dibaptis pembaruan, sampai dengan hari ini, ternyata orang itu tidak melakukan Torah sama sekali. Itulah yang saya sebut, orang ini berarti cuman cari keuntungan dari baptisan pembaruan, saudara. Ya, inilah orang yang cuman cari keuntungan dari baptisan pembaruan. Padahal ada satu hal yang orang itu tidak tahu. Dia tidak tahu kalau baptisan itu Torah. Ya, baptisan itu Torah. Dulu pernah ada ketika saya diminta untuk melayani di satu live lewat Google Meet waktu itu. Ada orang yang tanya begini, Pak, saya kan belajar dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidak menerima baptisan yang dilakukan Yesua. Orang-orang Yahudi itu tidak menerima baptisannya Yohanan atau Yohanes. Loh, lah karena apa? Karena bagi mereka katanya di Torah tidak ada baptisan. Saya jawab, ada. Di Torah itu ada baptisan. Itu ditemukan di dalam kitab Mose, dan di situ dikatakan Adam itu dibaptis sama Bapak Yahweh, saudara. Padahal Adam itu adanya di Torah atau Perjanjian Baru, saya tanya. Torah. Berarti baptisan itu Torah, saudara-saudara sekalian. Adanya Yesua yang disebut sebagai Adam yang kedua dibaptis, itu karena Adam yang pertamanya juga dibaptis. Yesua kan disebut di dalam kitab suci. Yesua itu sebagai Adam yang kedua. Adanya Adam yang kedua dibaptis itu karena Adam yang pertamanya juga dibaptis. Jadi ketika Yesua mengatakan aku datang untuk menggenapi Torah, itu betul-betul digenapi. Dalam hal baptisan pun, Yesua juga menggenapi. Jadi dari sini kita bisa melihat baptisan itu Torah. Jadi kalau orang itu sudah dibaptis pembaruan, tetapi tidak melakukan Torah sama sekali, berarti orang itu niatnya itu tidak baik, saudara. Dengan Torah itu niatnya tidak baik. Karena apa? Karena dia hanya cari keuntungan saja dari baptisan pembaruan. Dia berpikir, yang penting aku baptis pembaruan supaya nama Yahweh itu ada di dahiku.
Sehingga ketika Yesus datang, aku akan diselamatkan. Orang boleh berpikir seperti itu, tapi saya katakan jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Hanya dibaptis pembaruan, tapi tidak jadi pelaku Torah dan firman akan diselamatkan. Tidak sama sekali. Yesua itu sudah memberitahu yang sering kita bahas di tempat ini. Bukan orang yang teriak-teriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Bukan orang yang teriak Yahweh, Yahweh dan Yesua, Yesua tok yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendaknya Bapaknya Yesua. Kehendaknya kita sudah tahu, ternyata kehendaknya itu Torah. Jadi jangan saudara berpikir kalau sudah baptis pembaruan, saudara tidak melakukan Torah. Bahkan Torah yang paling gampang sekalipun, makan makanan yang kosher, saudara tidak melakukan. Bahkan saya melihat ada juga orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, yang sudah dibaptis pembaruan. Jualan makanan yang dijual itu makanan yang tidak kosher, saudara. Bayangkan, ya. Bagaimana ini kira-kira? Itu ada yang seperti itu. Jangan sekali-kali saudara berpikir, saudara melakukan ini, saudara akan diselamatkan suatu hari kelak. Yang ngomong itu Yesua, bukan saya. Dia sudah mengatakan, bukan orang yang cuma teriak Tuhan, Tuhan itu artinya apa? Bukan orang yang di jidatnya itu cuma ada nama Yahweh yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu hanya satu di antara syaratnya. Tetapi yang akan dibawa masuk dalam kerajaan sorga itu yang melakukan kehendak Bapaknya Yesua, yaitu melakukan Torah. Jadi sekali lagi saudara jangan berpikir kalau sudah dibaptis pembaruan, saudara tidak melakukan Torah sama sekali, tapi malah dengan sengaja saudara itu melanggar Torah. Terus saudara berpikir, aku yakin tetap selamat. Saya cuma mau tanya, kata siapa? Ya, firman tidak pernah berkata seperti itu. Jadi sekali lagi orang yang melakukan Torahnya cuman cari keuntungan untuk diselamatkan, itu yang seperti itu tadi saudara, ya, yang cuman dibaptis pembaruan karena kepingin selamat, takut kalau nanti Yesus datang meterainya belum benar, wah ini pasti tidak akan diangkat ini. Jadi jangan dipikir orang yang melakukan Torahnya cuman cari keuntungan itu akan diselamatkan, tidak. Karena apa? Ya karena ini. Karena melakukan Torah itu harus didasari dengan respek atau rasa hormat kepada Bapak Yahweh. Bukan karena takut dihukum Tuhan atau karena takut tidak diselamatkan. Saudara percuma. Saudara melakukan Torah karena takut dihukum, takut tidak diselamatkan, itu percuma saudara. Jadi ini yang pertama, yang dimaksud kita itu harus bersikap baik dengan Torah. Lalu yang kedua, selain bersikap baik, kita itu juga harus setia dengan Torah. Kata setia di dalam kitab Misle atau kitab Amsal pasal ketiga ayat yang ketiga, kata setia itu ditulis dengan kata emet, yang memiliki arti setia, tetapi emet itu juga bisa berarti benar. Setia itu memang biasanya ditulis dengan bahasa Ibrani neeman. Tetapi kata setia itu juga bisa ditulis dengan kata emet, yang sebetulnya arti dasarnya emet itu benar. Maka kalau kita mengatakan ruah ha-emet, itu artinya roh kebenaran. Kalau saya berdoa, biarlah hanya ruah ha-emet Bapak Yahweh saja, roh kebenaran Bapak Yahweh saja yang menguasai kami di tempat ini ketika kami diajar firman dan Torah-Mu. Yang saya minta itu roh kebenarannya Bapak Yahweh. Supaya apa? Supaya setiap firman yang saya sampaikan ini, yang saudara dengar itu cuma yang benar saja. Ya, jangan sampai apa yang saudara
dengar itu dipelintir setan sehingga begitu masuk ke telinga saudara, terimanya lain, saudara-saudara sekalian. Jadi yang kedua, kita itu harus setia dengan Torah. Kata setia di dalam kitab Amsal 3 ayat 3 ditulis dengan kata emet, yang selain memiliki arti setia tetapi juga benar. Nah, orang yang setia dengan Torah itu punya satu ciri-ciri yang tidak bisa dicolong, saudara. Dia punya apa itu? Dia punya integritas yang tinggi dengan Torah. Integritas itu apa? Integritas itu artinya menyatu. Berarti dalam hal ini menyatu dengan Torah. Hidupnya itu betul-betul dileburkan, disatukan atau menyatu dengan Torah. Untuk menjelaskan soal integritas dengan Torah ini, saya ambil satu contoh yang paling gampang itu begini, saudara. Katakanlah sekarang ini Natalan 25 Desember. Atau sekarang ini sedang ada perayaan Imlek. Atau katakanlah sedang ada Lebaran. Lalu karena ada perayaan Natalan 25 Desember, ada perayaan Imlek dan ada Lebaran, keluarga kita itu baru bisa kumpul semua, saudara. Lalu ketika kita kumpul keluarga pas Natalan, Imlek atau Lebaran, karena kita sudah ngerti kebenaran, kita tidak lagi memberikan ucapan selamat kepada orang yang masih merayakan Natal, merayakan Imlek atau Lebaran. Nah, kemudian ketika kita dilihat keluarga kita, itu kok Pak Hok itu, Hok karo keluarganya anak-anaknya kok orang ucapan ke nopo kayak. Lalu ada yang nyeletuk begini. Oh, kohok itu kan Torah kok. Jadi kohok itu tidak kasih ucapan selamat Natal, selamat Imlek atau selamat Lebaran. Karena kohok itu Torah. Kan begitu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Sebetulnya ketika ada orang yang mengatakan kita seperti itu, yang ada orang yang ngatain kita seperti itu, atau ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, sebetulnya kata-kata itu tanda atau ciri-ciri kalau kita, atau dalam hal ini yang saya pakai contoh tadi Pak Hok dan keluarganya, itu orang-orang yang punya integritas yang baik dengan Torah. Ya. Jadi saking berintegritasnya dengan Torah sampai kebaca orang gitu loh, sampai dititeni. Dititeni itu apa ya? Diamati, dilihat, diapal kayak gitu loh. Nanti lihat, ini kumpul keluarga pas Imlek, hokai kan ora gelem nge ucapan selamat Imlek. Nah, sampai diapali gitu loh, sampai dititeni begitu. Nah, itu sebetulnya ketika ada orang-orang yang mengatakan begitu kepada kita, sebetulnya orang itu sedang menunjukkan satu tanda atau satu ciri-ciri bahwa kita atau Pak Hok itu orang yang berintegritas kuat dengan Torah. Kita itu orang yang sudah menyatu dengan Torah. Sampai-sampai ada orang yang niteni tadi, sampai-sampai ada orang yang melihat kalau kita itu pas kumpul keluarga pas Natalan, pas Imlek atau pas Lebaran, pasti kita tidak akan mau memberi ucapan selamat Natal, selamat Imlek, dan selamat Lebaran. Karena apa? Karena kita sudah ngerti kebenaran. Itu bukan hari raya yang kita imani. Jadi kalau bukan hari raya yang kita imani, ya jangan sekali-sekali tangan kita itu terulur memberi selamat. Karena kalau kita memberikan selamat, berarti sama saja kita itu sedang mendukung kesalahan. Hati-hati, saudara. Ya, padahal cuma nek dipikir ngasih apa? Ngasih selamat. Saudara ngerti begitu kita mengucapkan selamat Imlek, yang terjadi di pendengarannya Bapak Yahweh, saudara itu setuju dengan kesalahan itu. Karena hari raya itu tidak saudara rayakan, alias bukan hari raya iman percaya kita.
Dan jangan saudara berpikir, kalau saudara tidak kasih ucapan selamat, berarti aku tidak menghormati. Salah. Menghormati orang lain merayakan hari raya keagamaannya atau hari raya imannya, itu tidak harus dengan memberi ucapan selamat. Tapi ketika kita biarkan mereka merayakan hari raya keagamaannya dan kita tidak mengganggu, itu artinya kita sudah menghormati. Berarti harus enggak begini? Tidak harus, ya. Jadi sekalipun dicap seperti ini memang seringkali akan dipandang tidak baik di mata orang atau di mata manusia. Tetapi satu hal, percayalah, saudara punya integritas dengan Torah. Saudara punya integritas yang baik dengan Torah dan Bapak Yahweh. Saudara dan saya, tidak hanya kita itu akan dipandang baik di matanya Bapak Yahweh, tetapi kita itu akan dipandang benar di mata Bapak Yahweh. Amin. Berani saudara? Praktekkan ya, jangan cuma ngomong berani. Nek di sini mesti berani orang sing badan. Ya toh? Tapi nanti nek kumpul bagaimana? Berani ndak kira-kira? Ya toh? Praktekkan ya. Jadi bukan kita itu tidak menghormati, tetapi kita menghormati dalam bentuk yang lain, dengan cara yang lain. Kita biarkan umat iman percaya lain itu merayakan hari rayanya, di situ kita jangan ganggu. Disitulah kita itu sudah menghormati. Jadi percayalah, memang terkadang sikap yang seperti ini akan dipandang tidak baik di mata manusia. Tetapi sekali lagi saudara camkan baik-baik, percayalah, saudara dan saya kita punya integritas yang baik dengan Torah. Saudara dan saya, kita tidak hanya dipandang baik di mata Bapak Yahweh, tetapi kita pasti dipandang benar di mata Bapak Yahweh. Haleluya. Nah, tetapi lain halnya juga dengan orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, tapi kalau pas Natalan, pas Imlek, pas Lebaran, masih ikut-ikutan kasih ucapan selamat, saudara. Saya sebut sebetulnya itu ciri-ciri dari orang yang tidak punya integritas yang baik dengan Torah. Ya, kalau kita sudah percaya Bapak Yahweh, tetapi kita masih suka memberikan ucapan selamat keagamaan iman percaya lain, saudara, itu berarti bukan orang yang punya integritas yang baik dengan Torah. Dan yang pasti saudara juga bukan orang yang punya integritas yang baik dengan sang pemilik Torah. Siapa? Bapak Yahweh. Saudara itu tidak punya integritas yang baik. Berarti saudara itu belum menyatu dengan Bapak Yahweh, itu belum. Ya, saudara itu hanya apa? Mengatakan hanya formalitas. Aku penyembah Yahweh, aku penyembah Yesus, sudah berhenti sampai di situ. Lah buktinya apa? Hanya masalah sepele saja, saudara keberatan. Itu loh. Saudara lebih takut disirik manusia, disirik orang, ketimbang disirik sama Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai nanti di saat Yesus datang, Yesus itu justru ngomong apa? Enyah kamu, aku tidak kenal kamu. Ya, hanya gara-gara apa? Kita itu takut dibenci orang, takut disirik orang, saudara-saudara sekalian. Dan demikian juga saudara, dengan orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, tapi masih beribadah di gereja, yang gerejanya itu masih menyembah berhala. Itu juga saya sebut sebetulnya indikator atau ciri-ciri dari orang yang tidak punya integritas dengan Torah. Orang yang punya integritas dengan Torah yang baik, dia akan otomatis menghormati Bapak Yahweh. Satu di antaranya itu lewat tempat
ibadahnya. Ya, orang yang punya integritas yang kuat dengan Torah, orang yang punya integritas dengan Bapa Yahweh, yang menyatu dengan Torah dan Bapa Yahweh. Torah dan Bapa Yahweh itu betul-betul dia kasihi, dia cintai. Kira-kira kalau dia pegang Torah, itu seperti pegang anaknya sendiri, yang dilus-lus, disayang, karena dia tahu Torah itu sangat baik. Ini orang yang saya sebut hidupnya, hatinya itu menyatu dengan Torah. Nah, orang kalau betul-betul punya integritas yang tinggi dengan Torah dan Bapa Yahweh, dia akan otomatis menghormati Bapa Yahweh. Satu di antaranya itu lewat tempat ibadahnya. Orang itu hanya mau beribadah di tempat yang betul-betul menyembah Bapa Yahweh dan Yesua saja. Gitu loh. Kalau orang yang punya integritas yang tinggi dengan Bapa Yahweh, di kotanya ada gereja, wah tapi gereja ini belum menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, dia tidak akan mau masuk, saudara. Ya. Dan orang kalau lebih kuat lagi integritasnya dengan Torah dan Bapa Yahweh, dia juga tidak akan mau beribadah di tempat yang tidak jelas penyembahannya. Yahweh iya, Yesua iya, Yesus iya, Allah iya, semua dipanggil. Semua nama dipanggil. Orang kalau punya integritas yang kuat dengan Torah tidak akan seperti itu. Karena apa? Karena Torah yang dia kasih dan dia pegang itu menulis, di tempat di mana namaku ditegakkan, disitulah kamu harus masuk dan beribadah. Disitulah kamu harus membawa persembahan-persembahanmu dan juga membawa persepuluhan-persepuluhanmu. Ya. Sekarang saya mau tanya, yang ngomong ini siapa? Di tempat di mana namaku ditegakkan itu sing dimaksud nama siapa? Nama Yahweh. Yang ngomong siapa? Ya Bapak Yahweh sendiri. Disitulah kamu harus masuk dan beribadah dan membawa persembahan dan persepuluhanmu. Ya, karena orang itu ngerti. Karena saking tingginya integritasnya dengan Torah, dia ingat Torah yang aku pegang, yang aku kasih, itu sudah menulis hanya di tempat yang menyembah nama Yahweh saja dan Yesus saja. Di situ aku itu boleh beribadah. Maka jujur saya secara pribadi itu memberi acungan 2 jempol kepada seorang ibu yang namanya, kalau saudara ingat, itu Bu Karti, saudara. Ya, saudara masih ingat dengan Bu Karti ya? Bu Karti itu dulu sekalipun dia stroke, tubuhnya stroke, dan rumahnya sangat jauh di Boja, seperti Pak Dar ini, dekat rumahnya Pak Dar. Tapi Bu Karti itu cuman mau ibadahnya itu di sini, saudara. Padahal di Boja itu juga ada gereja pengagung Yahweh, itu ada. Tapi dia maunya ibadah cuman di sini. Saya sebut Bu Karti ini contoh orang yang punya integritas yang tinggi dan kuat dengan Torah. Dia itu orang yang tahu menghormati Tuhannya lewat tempat ibadahnya. Maka secara pribadi jujur saya mengacungi jempol beliau ini. Karena sekalipun kondisi fisiknya itu sakit, saudara ngerti. Kalau Bu Karti itu dulu datang ibadah, ini kalau sekarang beliau itu tidak terbaring di tempat tidur, saya yakin beliau itu pasti beribadah. Ya. Dulu saudara ngerti kalau datang ke Kehilat, yang pertama, ongkosnya pulang pergi itu berapa? Sekitar 150 sampai 175 ribu. Itu loh. Dikalikan 4 kali ibadah. Belum kalau dulu kita ibadahnya kan apa? Sabat, Rison, Jumat, Minggu kan? Kalau dia datang terus, kalau hanya datang 4 kali saja, berarti sudah berapa itu? Bikin aja 150, sudah lakpek jing. Ya toh, lakpek jing ngerti tak? Lakpek jing itu 600 ribu. Itu loh. 600 sampai 800 ribuan lah. Terus
Kalau sudah sampai atas, saya masih ingat itu. Teriak-teriak dia, panggil-panggil, Pak Nino, Pak Nino. Lalu saya ke atas, jemput, mapah sih. Ya kalau siapa, si Naomi itu belum datang, saya yang ke atas jemput dulu, mapah dia, jalannya naik gokar itu membawa krek yang model letter U itu loh, jalannya begini, susah. Saya kalau mapah mesti pelan-pelan, turunnya itu sangat lama saudara, karena Bu Karti itu lumpuh separuh. Gitu loh. Tapi dari tempatnya yang jauh, dia selalu setia datang beribadah. Dia tahu cara menghormati Tuhannya lewat tempat ibadahnya. Padahal di Boja itu juga ada gereja pengagung Yahweh, tapi tidak mau ke sana, maunya ke sini saudara. Karena dia hanya mau di tempat di mana Bapak Yahweh dan Yesua saja yang betul-betul diagungkan. Aku harus beribadah di situ. Ya, jadi coba saudara tiru Bu Karti ini. Kalau saudara masih sehat, ya jangan malas-malasan saudara-saudara sekalian. Apa nunggu dulu kayak Bu Karti? Menganggo teken sih, baru setia ibadah. Ya toh. Jadi mumpung saudara, ya bukan mumpung, tetapi percayalah bahwa hidup kita itu akan selalu sehat. Tubuh kita akan selalu sehat. Dan ketika kita sehat, katakanlah, aku akan pakai tubuhku yang sehat ini untuk setia kepada Bapak Yahweh. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita setia dengan Torah, kita juga harus mengalungkan Torah itu di leher. Tentu saja yang dimaksud mengalungkan Torah di leher itu bukan berarti kitab Torah yang besar tebel itu dirantai, terus rantai ini dikalung ke bulu. Terus jalan begini, Torah gondal-gandul gini. Bukan begitu saudara ya. Tetapi pengertiannya, leher itu seringkali dipakai orang untuk meletakkan perhiasan. Nah di sini Bapak Yahweh itu mau kita itu menganggap Torah itu juga sebagai sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Sama seperti perhiasan kita yang juga berharga dan bernilai yang kita taruh di tempat yang apa ini? Istimewa, di leher, yang bisa dengan mudah dilihat jelas oleh orang lain. Jadi dengan kata lain, Bapak Yahweh itu mau orang lain itu tahu, orang lain itu bisa melihat, sehingga orang lain itu bisa tahu kalau kita itu orang yang sangat mencintai Torah. Amin. Nah tetapi kalau saya katakan, kalau Bapak Yahweh itu mau orang lain bisa melihat atau orang lain tahu kita itu orang yang cinta Torah, saudara jangan berpikir, oh berarti kita disuruh pamer kalau kita itu orang yang cinta Torah. Bukan seperti itu ya. Itu bukan berarti kita disuruh pamer. Tetapi apa? Tetapi supaya hidup kita itu jadi kesaksian untuk Torah. Bahwa Torah Yahweh itu baik. Gitu loh. Kenapa kok kita mesti jadi kesaksian? Yang digambarkan seperti ini. Ini Torah yang kelihatan ketika kita berjalan pakai kalung. Begini, orang kan bisa melihat, wih, ibu itu pakai kalung yang sangat indah. Itu dari berlian, pasti mahal harganya, sangat tinggi harganya. Betapa bagusnya kalung itu. Orang bisa apa? Melihat gitu loh. Kita sedang pakai perhiasan yang indah. Nah, Bapak Yahweh itu pengen begitu. Ya, menempatkan Torah itu sebagai sesuatu yang sangat berharga dan bernilai juga, sama seperti perhiasan kita yang juga berharga dan bernilai, yang diletakkan di tempat yang apa? Istimewa. Di mana tempat yang istimewa itu? Di leher kita. Kenapa kok di leher itu disebut tempat yang istimewa? Karena di leher itu orang itu bisa melihat langsung perhiasan kita. Gitu loh saudara ya. Itu artinya Bapak Yahweh itu ingin
hidup kita itu bisa jadi kesaksian untuk Torah. Cuman pertanyaannya begini, kenapa kok Bapak Yahweh itu sangat ingin hidup kita itu jadi kesaksian untuk Torah? Karena Bapak Yahweh itu melihat wajah Torah yang baik itu sudah dicoreng oleh orang ketika orang mengatakan Torah itu jahat. Sejak saat itulah wajah Torah itu jadi jelek, jadi jahat, jadi tidak baik. Lah kok bisa? Orang mengatakan apa? Coba kamu lihat itu. Torah mata ganti mata. Lalu Torah gigi ganti gigi. Bukankah itu jahat? Gitu loh. Berarti Torah tidak perlu dilakukan. Kalau Yesua, kita ditabuk pipi kanannya, suruh ngasih pipi kirinya. Ya toh? Lah ini kalau Torah, coba mata suruh ganti apa? Mata, gigi diganti gigi. Ngeri toh? Jadi Torah itu jahat. Nah, ketika orang mengatakan itu, itulah yang saya sebut orang itu sudah mencoreng wajah baiknya Torah. Maka Bapak Yahweh itu mau pakai saudara dan saya, pengen pakai saudara dan saya untuk mengembalikan wajah Torah yang baik. Dengan cara apa? Kita jadi pelaku Torah. Sehingga ketika orang melihat kita jadi pelaku Torah, loh orang itu kok melakukan Torah ya? Katanya pendetaku Torah sudah tidak perlu dilakukan. Tapi kok orang itu melakukan? Dan ketika orang itu melakukan kok hidupnya baik-baik ya? Justru hidupnya semakin dipelihara Tuhan. Nah itulah yang saya sebut kita itu sedang mengembalikan wajah baiknya Torah. Nah saudara-saudara sekalian, orang yang mencintai Torah itu sama halnya dengan orang yang sedang mengalungkan perhiasan di lehernya. Yang tidak hanya perhiasan itu tidak hanya sebagai pelengkap atau tidak hanya sebagai penyempurna penampilan kita. Tetapi perhiasan yang kita pakai, sadar atau tidak, perhiasan yang kita pakai, yang saudara pakai, kalau yang perempuan misalkan pakai kalung, itu juga akan menunjukkan kelas saudara. Nah, orang yang mencintai Torah itu bisa dipastikan tingkat kerohaniannya itu bukan kelas 1 lagi, saudara. Tapi dia sudah advance. Ngerti, saudara ya? Orang yang mencintai Torah bisa dipastikan tingkat kerohaniannya, tingkat kedewasaan rohaninya itu bukan kelas 1 lagi, bukan kelas dasar lagi, tapi sudah apa? Advance, sudah di atas rata-rata orang itu, saudara. Jadi, kalau kita renungkan jadi pelaku Torah, itu juga bisa jadi indikator kelas kerohanian seseorang. Karena apa? Kok dikatakan jadi pelaku Torah itu bisa jadi indikator kelas kerohanian seseorang itu kenapa? Karena bagi sebagian orang melakukan Torah itu tidak mudah, ya. Bagi sebagian orang melakukan Torah itu tidak mudah. Padahal sebetulnya melakukan Torah itu mudah atau tidak? Halo? Sebetulnya melakukan Torah itu gampang. Ya toh, tinggal nurut dilakukan. Betul atau tidak? Torah melarang makan makanan yang tidak kosher, tinggal dilakukan. Kita jangan makan makanan yang tidak kosher. Gitu loh. Ya toh, Torah memberitahu kita jangan mencuri, ya tinggal jangan mencuri. Torah memberitahu kita jangan berzina, ya tinggal jangan berzina. Coba saudara renungkan, sakjane gampang atau angel? Sebetulnya gampang gitu loh. Semua itu tergantung jantung hati masing-masing. Ya. Kalau jantung hatinya itu sukacita dengan Torah, maka apapun yang Torah perintahkan itu akan terasa sangat mudah. Saya ambil contoh yang saya sendiri heran dengan diri saya. Saya kok bisa lepas dari makan RW. Itu jujur saya tidak ketemu dengan akal pikiran saya sampai hari ini. Saya bisa lepas RW. Saya sampai batin apa barki kiamat yo. Karena saya bisa tidak makan RW lagi, saudara. Itu makanan yang paling saya sukai.
Itu loh. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi pelaku Torah bisa jadi indikator kelas kerohanian seseorang. Itu karena bagi sebagian orang, melakukan Torah itu dianggap tidak mudah, tetapi dianggap sulit. Maka yang bisa melakukan Torah itu akan dianggap kelas rohaninya itu lebih tinggi, gitu loh saudara ya. Itu akan seperti itu. Nah ini pertama, atau ini arti yang pertama dari mengalungkan Torah di leher kita. Nah tetapi lebih dalam saudara. Di dalam safar atau di dalam leher kita itu ada garon. Apa itu garon ini? Tenggorokan. Di mana tenggorokan itu secara spiritual. Tenggorokan itu sebetulnya jembatan yang menghubungkan akal budi atau kecerdasan yang ada di kepala kita, menghubungkannya dengan emosi yang ada di jantung kita. Nah, mengalungkan Torah di leher, artinya itu sedang menyelaraskan isi kepala kita dengan emosi yang ada di jantung kita. Supaya apa? Kok diselaraskan itu supaya apa? Supaya yang keluar dari dalam diri kita, baik keluarnya lewat ucapan maupun lewat tindak tanduk perbuatan kita, ketika diselaraskan antara isi otak kita, isi kepala kita, dan emosi yang ada di jantung kita, kalau itu sudah diselaraskan dulu lewat tenggorokan ini, maka yang akan keluar itu yang baik-baik saja. Ya. Maka kalau saudara coba, pernah enggak? Saya yakin sih pernah ya. Kita semua mengalami hal ini. Mengalami apa? Pernah enggak saudara suatu ketika, saudara itu marah. Tetapi marahnya saudara itu sampai meledak-ledak. Nah tetapi tidak lama setelah saudara marah meledak-ledak, lalu saudara pengen melakukan ini, pengen melakukan itu, bahkan mungkin saudara pengen bunuh orang. Tapi tiba-tiba amarah saudara itu reda. Saya yakin kita semua pasti pernah begini ya, mengalami seperti ini ya. Kita marah meledak-ledak, terutama sing buderkan, ya toh, marah meledak-ledak, terus tiba-tiba amarah kita itu reda sendiri. Nah, saudara tahu, sebetulnya redanya amarah kita itu karena emosi yang ada di jantung kita itu sudah diselaraskan dengan isi kepala kita. Ya, jadi ketika saudara marah meledak-ledak, tapi tidak lama tiba-tiba saudara reda, saudara lerem, saudara diam sendiri, terus di situ saudara duduk termenung tanpa marah-marah lagi. Sebetulnya redanya amarah kita itu karena emosi yang ada di jantung kita itu sudah diselaraskan dengan isi kepala kita. Ingat, tenggorokan yang ada di leher kita itu disebutnya apa ini? Jembatan penghubung yang menghubungkan emosi yang ada di jantung kita dengan akal budi atau kecerdasan yang ada di kepala kita. Ini kalau kita melihat tenggorokan atau leher itu dari perspektif Ibrani. Tapi kalau kita tidak melihat dari perspektif Ibrani, leher ya sudah leher begitu saja, ya kan? Jadi begitu saudara marah, lalu saudara reda marahnya, sebetulnya sekali lagi saat itu emosi yang ada di jantung saudara itu sudah diselaraskan dengan apa yang ada di isi kepala kita. Nah, diselaraskannya itu kapan? Diselaraskannya itu ketika isi kepala kita memberitahu resiko-resiko dan dampak buruknya. Ya, artinya begitu kita marah-marah, berarti kan yang panas apanya ini? Jantungnya panas, marah meledak-ledak. Wes pokoknya aku ketemu orang itu tak bunuh. Terus otak itu ngirim apa tadi? Resiko-resiko dan dampak buruknya. Kalau kamu membunuh, maka yang pertama,
pasti kamu akan berurusan dengan hukum. Yang kedua, kamu juga bisa dibunuh juga. Yang ketiga, kalau kamu membunuh, maka citramu, hidupmu itu akan hancur seketika itu juga. Dan yang pasti di hadapan Tuhan, kamu sangat berdosa karena kamu sudah mengambil hak kehidupannya orang lain. Gitu loh. Jadi ketika saudara marah lalu reda, itulah saat di mana emosi yang ada di jantung kita itu diselaraskan dengan apa yang ada di pikiran kita. Isi pikiran kita yang mengirimkan sinyal apa? Memberitahu resiko-risiko dan dampak buruknya. Nah, sekarang saudara perhatikan. Leher kita, di dalamnya ada apa itu? Tenggorokan. Sekarang saya mau tanya. Tenggorokan yang ada di dalam leher kita itu sempit atau lebar? Halo? Tenggorokan yang ada di leher kita sempit atau lebar? Sempit. Karena kalau lebar berarti gulumu isinya tenggorokan tok. Nah, saudara bisa makan orang, ngamuk, mangap, wap, orang masuk, kan begitu, ya kan? Maka tenggorokan ini memang sempit. Itu tidak kebetulan. Karena apa? Karena sebetulnya tenggorokan yang sempit yang ada di dalam leher kita, itu sebetulnya simbol dari Torah sendiri. Maksudnya apa? Torah yang berisi banyak aturan yang jumlahnya 613 aturan ini akan mempersempit ruang geraknya manusia untuk berbuat apa itu? Untuk berbuat dosa. Ya. Maka tidak kebetulan tenggorokan yang ada di leher kita itu jalurnya sangat sempit. Dan sebetulnya jalur tenggorokan yang sangat sempit ini simbol dari Torah itu sendiri. Kenapa kok tenggorokan yang sempit ini simbol Torah? Karena Torah itu isinya 613 aturan. Berarti banyak atau sedikit? Tidak boleh ini, tidak boleh itu ada 613 pasal atau aturan. Nah, banyaknya aturan ini otomatis akan mempersempit ruang geraknya manusia untuk berbuat dosa. Jadi sekali lagi saya tanya, kalau fungsinya untuk mencegah manusia berbuat dosa, berarti Torah itu baik atau jahat? Saya tanya. Sangat baik. Ya, Torah itu sangat baik. Aturannya memang banyak, tetapi tujuannya untuk apa ini? Mempersempit atau mencegah manusia itu berbuat dosa. Ini tentunya satu maksud yang baik, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir, setelah mengalungkan Torah di leher kita, kita juga harus menuliskan Torah di dalam loh, apa ini? Jantung apa hati? Lah kok kalau baca hati? Menuliskan Torah di dalam loh jantung kita. Pertanyaannya, kenapa kok jantung, kok bukan hati, itu kenapa? Nah, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, Torah itu artinya teaching atau pengajaran. Yaitu pengajaran yang berisi aturan-aturan kehidupan yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, perhatikan ini baik-baik. Ketika kita menyimpan Torah di dalam jantung kita, maka setiap kali kita mau keluar jalur atau kita mau keluar dari aturannya Bapak Yahweh, itu akan pasti ada yang namanya sinyal peringatan dari jantung supaya kita itu jangan keluar dari jalur. Supaya jangan kita itu melakukan yang tidak baik, yang tidak benar. Nah, sinyal ini biasanya bisa kita rasakan pas apa, saudara? Ketika detak jantung kita itu semakin cepat ketika kita mau melakukan yang tidak baik. Ya. Maka detak jantung atau jantungnya itu akan bereaksi dengan berdetak lebih cepat dan lebih kencang. Nah, inilah kenapa Bapak Yahweh tidak mengatakan tulislah Torah itu di hatimu. Jadi
yang kita baca tadi terjemahannya keliru. Karena saya cek di dalam kitab bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata libeka, atau libeka itu dari kata lev yang artinya jantung. Kalau hati itu bahasa Ibraninya kafet. Saya tidak menemukan kata kafet di situ. Jadi inilah kenapa Bapak Yahweh itu tidak mengatakan sebetulnya tulislah Torah itu di hatimu. Karena apa? Karena kalau di hati, nanti kalau kita itu mau keluar jalur, kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak benar, hati itu tidak bisa kasih sinyal peringatan ke kita. Ngerti saudara? Karena hati tidak bisa berdetak, itu tidak bisa. Hatimu berdetak coplok, tiba. Gitu loh. Hati tidak bisa berdetak. Yang berdetak apa? Jantung, saudara-saudara sekalian. Dan hati, dan kafet atau hati, itu tidak mungkin ditunjuk atau dipakai Bapak Yahweh untuk menuliskan Torahnya, itu jelas tidak mungkin. Karena apa? Kita semua tahu hati ini diciptakan sebagai apa ini? Penawar atau penetralisir racun. Sedangkan Torah yang sangat berharga itu tidak mungkin ditaruh bersama-sama dengan racun, itu jelas tidak mungkin. Dicampur atau ditaruh bareng racun itu jelas tidak mungkin. Nyata betul toh? Hati itu kan fungsinya untuk apa? Menawarkan racun atau menetralisir racun. Maka sebetulnya kenapa Bapak Yahweh itu melarang kita makan hati binatang, ayam, hati sapi, hati kambing, sama ampelannya? Itu tidak boleh. Kenapa? Karena hati itu sebetulnya kotor. Coba saudara bayangkan, nek pitik dendam sama pitik lain, saudara berarti makan apa? Coba saya tanya. Makan dendam loh, ya toh? Loh bener apa enggak? Itu babonnya pitik A ditubruk babon pitik C. Lah sing A kan dendam mesti. Ya toh deloki kae. Terus hatinya saudara goreng mbok makan. Berarti saudara makan apa? Makan dendam. Bayangkan. Loh bener enggak? Kita renungkan begitu saja. Dendam itu kan racun-racun yang tidak berguna. Ya kan? Dan kebetulan hati itu juga tempatnya racun, untuk menawarkan racun dan menetralisir racun, saudara-saudara sekalian. Jadi jelas tidak mungkin. Kalau ayatnya tadi ditulis, tuliskanlah itu di loh hatimu, itu salah. Yang benar itu di loh jantungmu. Karena tidak mungkin Bapak Yahweh itu menempatkan Torah yang sangat berharga campur sama racun, itu jelas tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah 4 hal kenapa Bapak Yahweh itu suruh kita bersikap baik dengan Torah, setia dengan Torah, mengalungkan Torah itu di leher kita, dan juga menuliskan Torah itu di dalam jantung kita. Karena sekarang kita tahu, Torah itu sangat istimewa dan Torah itu sangat baik. Maka karena Torah itu sangat istimewa dan sangat baik, sudah selayaknya Torah itu ditempatkan di tempat-tempat yang istimewa juga di dalam kehidupan kita. Dan satu di antara tempat yang istimewa itu ada di dalam jantung kita. Kira-kira kebetulan enggak saudara? Kalau Torah itu disuruh ditaruh di jantung kita, bukan di hati kita. Dan kita sudah pernah belajar, Torah itu artinya the heart of Yahweh. Ya kan? Atau profesi atau nubuatan itu the heart of Yahweh. Isi jantungnya Yahweh gitu loh. Ngerti saudara-saudara sekalian? Jadi termasuk ketika sekarang saudara dan saya menerima Bapak Yahweh dan Yesua, saudara dan saya, kita itu bagian dari heart-nya Yahweh. Isi jantungnya Yahweh. Sedangkan jantung itu keluar apa? Kehendak. Artinya apa? Artinya memang Bapak Yahweh itu berkehendak untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. וברכו כולם בעברית
בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ובאו כולם 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 בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי 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 איי 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 מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי 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 טוב לי תורת פיך באלפי זהב וכסף 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 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף 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 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף 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 יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה קודשא בריחו אומר לפמליה דילי קודשא בריחו אומר לפמליה דילי חזו בני חביבי חזו בני חביבי דמשתכחין בצער הדילון ויסקין בחדוות הדילי דמשתכחין בצער הדילון ויסקין בחדוות הדילי חזו בני חביבי חזו בני חביבי דמשתכחין בצער הדילון ועסקין בחדוות הדילי דמשתכחין בצער הדילון ויסקין בחדוות הדילי ובאו כולם בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ובאו כולם בעברית יחד נעשה ונשמע